Memang cantik burung balam, hinggap di atas pokok gaharu. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah terlalu haru. Begitulah terharunya jamaah Perti hari ini melihat acara Perti yang sangat besar dihadiri oleh Andre Gurutta, Bapak Menteri Agama Profesor Dr. Haji Nasaruddin. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan, berkah ilmunya untuk kita semua. Andre Gurutta itu kalau di Jawa kiai, kalau di Minangkabau buya, kalau di Melayu tuan guru, tapi kalau di Bugis Makassar ada namanya Andre Gurutta Muhammad As'ad Al-Bugisi, ada namanya Andre Gurutta Abdurrahman Ambudalle, ada namanya Andre Gurutta Sanusi Baco, ada namanya Andre Gurutta Farid Wajdi, artinya guru kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan acara Perti ini kita berjumpa dengan semua guru-guru kita dan kita dapat berkah ilmunya insyaallah. Bersama kita juga hadir Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Perti ini selalu identik dengan bumi Minangkabau. Kapak bukan sembarang kapak, kapak lebih tajam dari belati. Batak bukan sembarang batak, batak pun bisa jadi ketua Perti. Ini namanya Pak Sarfi Hitauro. Hadir juga bersama kita Bapak Gubernur. Jamur bukan sembarang jamur. Jamur jangan dicampur dengan melati. Gubernur bukan sembarang gubernur, ini gubernur orang Perti. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa acara ini hebat betul, ini karena gubernurnya alumni dari Canduang, murid dari Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Kalau tuan memasak janur dipakai, apa pula janur dipakai? Kalau tuan memasak jamur dari lipat kain. Kalau memanglah orang Perti ini gubernur, kenapa dia tidak berkain? Mana tahu nanti ada orang yang bertanya. Nah, ini perlu juga saya jelaskan. Ini acara beliau yang ketiga. Hari ini acara beliau 3, jadi dia singgah-singgah. Ini semua yang dipertanyakan jamaah nih perlu saya jelaskan. Lalu kemudian kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa nasi. Kalau bolehlah kami bertanya, kalau tuan pergi ke Makkah jangan lupa membawa nasi, layar nih hidup sebelah, ini demi efisiensi. Ini tak sudah-sudah kita nih Bu Pantun. Baiklah, revitalisasi yang tak saya sebutkan namanya buya-buya. Kitab kuning di Riau ini kutub utara, kutub selatan. Kutub utaranya itu Buya Alaidin di Darussalam. Kutub selatannya itu Buya Busro Al-Munawwarah. Saya belum pernah menengok dua kutub ini duduk satu majelis. Ada memang mereka duduk, cuman saya tak datang. Hari ini duduk semuanya. Jadi yang namanya tak saya sebutkan, 10 jari saya angkat, saya mohon maaf. Bukan karena saya tak hormat, tapi karena saya tak ingat dan tak cukup waktu. Kita mau dengarkan nanti keynote speaker kita Andre Gurutta, Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, solihin solihat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Revitalisasi pendidikan Perti istiqomah dan adaptif. Next. Situasi di abad 20, 1901 dan seterusnya, itu kita mengalami penjajah barat yang luar biasa. Dari mulai glory gospel gold. Jadi penyebaran agama, tapi di balik itu sebenarnya ingin mengambil sumber daya alam kita, emas. Lalu kemudian sekularisme, diambil dari kata saikulum. Bahasa Arabnya fasluddin anid daulah.
yang ujung-ujungnya nanti adalah fasluddin anil insan, bagaimana manusia itu dilepaskan dari agama sehingga dia tidak beragama sekali. Lalu kemudian dari kalangan Islam sendiri ada ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Ekstrim kanannya itu ibahiyun, kalau sudah sampai ke level itu tidak lagi pakai syariat, karena syariat itu hanya kulit-kulitnya saja. Sudah sampai kepada hakikat, tidak ada lagi ibadah, sudah, dan seterusnya. Lalu kemudian ada ekstrim kiri. Inilah dia harakah Wahabiyah yang dinisbatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, di tengah pergolakan dunia yang seperti ini, di mana posisi Perti? Kita dijajah Belanda, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dijajah oleh Inggris, lalu kemudian negara-negara Timur Tengah juga tidak luput. Di mana posisi Perti di awal? Karena kalau kita tidak mengerti kronologis asbabun nuzul, asbabul wurudnya ini, kita bingung kenapa Perti mesti ada. Next. Maka lahirlah ulama-ulama yang luar biasa. Itu dari, saya urutkan dari mulai yang paling tua sebelah kiri, itu adalah Syekh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mendirikan Madrasah Muhammadiyah pada tahun 1912. Lalu kemudian Kiai Haji Mbah Hadratus Syekh Hashim Ash'ari mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian sebelahnya lagi adalah Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, Inyak Canduang. Kemudian yang bawah kiri itu Inyak Jaho. Kemudian lagi sebelah kanannya yang tengah itu adalah Syekh Hasan Maksum. Kemudian yang berikutnya adalah Syekh Muhammad As'ad Ambudale, pendiri Pondok Pesantren As'adiyah, tempat guru belajar di Sengkang. Saya sudah sampai tausiah bersama para santri di sana. Nah, ini para ulama-ulama yang menggerakkan waktu itu. Kenapa tidak saya kasih nama? Ini sebetulnya awalnya saya mau ngetes jamaah, tahu tak ini. Cuman setelah sampai di atas ini tak enak pula kita ujian kan. Tapi bahannya nanti boleh dikopi untuk nguji murid-murid. Ini semua mereka ini itu semuanya muaranya adalah Makkah. Muaranya adalah Makkah. Kesemua mereka ini kiblatnya ilmunya Makkah. Maka jangan heran nanti kalau kita pergi kemanapun, itu kurikulumnya itu sama. Dari mulai matan al-Ajurrumiyah, naik Kawakib Durriyah, naik al-Imriti, naik Alfiyah Ibni Malik, Syarah Ibni Aqil. Kok bisa sama? Itu tadi yang disebut dengan one kurikulum itu, satu kurikulum. Karena memang mereka dari lembaga yang sama. Hadratus Syekh Muhammad Hashim Ash'ari berguru kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Syekh Sulaiman Ar-Rasuli sanadnya juga pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Yang satu dari Jawa, yang satu dari Minangkabau. Kemudian Syekh Hasan Maksum sanadnya juga kepada Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, pulang ke Sumatera Utara, diangkat oleh Sultan Delhi menjadi imam besar Masjid Raya dan mufti kerajaan Melayu Delhi. Murid-muridnya inilah yang mendirikan Al-Jam'iyatul Wasliyah. Kemudian murid-murid Syekh Hadratus Syekh Hashim Ash'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Syekh Bisri Sansuri mendirikan Nahdlatul Ulama. Kemudian Inyak Canduang, Inyak Jaho mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Makanya pernah ada satu acara di Kubang, datang seorang bertanya ke saya, Ustadz ini sebetulnya alirannya apa, kata dia. Kenapa kau bertanya begitu? Karena kami tengok Ustadz di Al-Wasliyah bagian dakwahnya, di Perti bagian fatwanya, di NU sekretaris lembaga Bahasul Masail NU, di Muhammadiyah Ustadz penasehat Lazismu. Sebetulnya aliran Ustadz apa? Terus saya tanya balik, kau siapa? Saya Intel, kata dia. Rupanya dia mau ngasih laporan ke atas. Jadi Intel perlu juga paham ini, supaya dia bisa tahu, paham, oh bahwa sebenarnya semua ormas ini muaranya satu, bahwa mereka ini berdiri ya untuk menjawab tantangan tadi, menjawab tantangan waktu awal abad 21 itu. Next.
Di mana titik temu antara tokoh-tokoh tadi? Titik temunya di mana? SI 1905, Muhammadiyah 1912, NU 1926, PRT 1928, Al-Wasliyah 1930. Untuk apa mereka buat banyak-banyak? Mereka punya titik temu. Pertama, akidahnya Asy'ari. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi wa daniyah, qudrat wadat ilmun hayat, sama basar kalam. Dari mulai matan Aqidatul Awam, Jala'ul Afham, berbeda pondok mungkin berbeda. Lalu kemudian Al-Husunul Hamidiyah, Ad-Dasuqi ala Ummil Barahin, bermazhab dalam fikih Syafi'i kita. Kemudian tasawufnya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Junaid Al-Baghdadi, Abu Hamid Al-Ghazali. Kitabnya bersanad, kitabnya kitab turas. Kemudian mendirikan pondok pesantren, mendirikan wadah organisasi. Dan mereka ini adalah pada tokoh pada zamannya. Setiap zaman ada tokohnya, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, silih berganti. Dan kemudian persamaan-persamaan inilah yang membuat mereka tetap eksis hidup sampai hari ini. Terus sikap Perti terhadap penjajahan. Bagaimana sikap Perti? 1932 Inyak Candong menolak organisasi sekolah. 1937 Inyak Candong menolak kawin bercatat, karena itu untuk memudahkan data Belanda. 1939 Kepanduan Al-Ansor. 1943 Majelis Islam Tinggi Minang. 1947 Laskar Muslimin Indonesia. Jadi mereka dulu bukan hanya sekedar mengajar kitabul jihadi, tapi mereka memang betul-betul berjihad, berperang mereka melawan Belanda. Mudah-mudahan usulan pahlawan nasional untuk Inyak Candong ini insya Allah dikabulkan pemerintah, insya Allah. Lalu kemudian MTI sebelum Perti. Jadi kita lebih dulu Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Makanya MTI Tanjung Berulak lebih tua daripada pendirian Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kenapa? Bukan ormas yang mendirikan pondok, tapi pondok itulah yang melahirkan buya-buya, dan buya-buya itulah yang mengeluarkan ormas. Nah, sehingga ormasnya itu berdasarkan kitab, berdasarkan ilmu pengetahuan. Syekh Muhammad Wali yang dikenal dengan Syekh Muda Wali dari Aceh, dan Tengku Hasan Krungkali itu menetapkan pada tahun 1957 tanggal 14 Oktober di Bogor, beliau menetapkan bahwa Presiden Soekarno adalah waliul amri ad-daruri bisyaukah. Karena waktu itu mereka menganggap Presiden Soekarno ini ilegal. Kalau Presiden Soekarno ilegal berarti semua orang yang menikah yang diwalikan oleh wali hakim, karena sultan-sultan tak ada. Maka kata Syekh Muda Wali bahwa Presiden Soekarno itu adalah wali al-amri ad-daruri bisyaukah. Maka Presiden mengangkat Menteri Agama mengangkat Kanwil mengangkat kepala kantor kementerian daerah, kota, kemudian KUA bisa menikahkan. Kenapa? Fas-sultanu waliyun man la waliyalah. Nah, jadi zaman itu memang sudah ada ingin mengesampingkan Islam, maka diangkatlah ini perjuangan orang Perti, Syekh Muda Wali. Lalu kemudian munculnya tidak bermazhab, anti mazhab, maka ditegaskan agak unik memang Perti. Kalau yang lain itu tiga: bermazhab akidah Asy'ari, berfikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bertasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Muhammad Al-Ghazali. Tapi Perti khas, berakidah Asy'ari, berfikih Syafi'i, bertasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Muhammad Al-Ghazali, dan bertarekat Naqsyabandi. Maka waktu ulang tahun Perti Tanjung Berulak saya sampaikan, kalau ada pengurus Perti yang tidak Naqsyabandi dan belum bersuluk, berarti bukan orang Perti. Rupanya ketua tersinggung. Habis itu beliau ngajak bersuluk. Akhirnya kami bersuluk bulan Ramadan ke tempat Syekh Alaidin. Syekh Alaidin anak kandung dari Syekh Adarus,
Syekh Aidarus adalah anak kandung dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Syekh Abdul Ghani Al-Kampari memang di spesialisasinya di bidang tarekat Naqsyabandiyah, maka Syekh Mudawali itu mengambil baiat tarekat Naqsyabandiyah dari Syekh Abdul Ghani Al-Kampari. Makanya kalau ada orang bertanya ke saya, kami mau bertarekat Pak Ustadz, kami mau berzikir Pak Ustadz, saya bilang pergi ke Kabun, baiat di sana, ambil suluk. Saya tak sanggup Pak Ustadz, suluk ini 40 hari 10 hari, minta suluk ekspres, suluk khusus. Lalu kemudian tarekatnya Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Kebetulan kami dengan Buya Alaidin bulan lalu, beberapa bulan yang lalu, kami pergi ke Tasken. Dari Tasken kami naik kereta api ke Samarkand. Dari Samarkand kami pergi ke Khartang, makan Imam Bukhari. Setelah itu kami ke Bukhara. Di Bukhara kami ziarah kepada para mursyid, guru-guru, makam-makam, diantaranya makam Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Maksud saya ini orang Perti yang mau mengadakan ziarah, dibuatlah nanti. Nah, ongkos tanggung masing-masing. Baik, lanjut. Nah, revitalisasi pendidikan Perti istiqomah dan adaptif. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, menginventarisir kitab turas. Turas artinya kitab klasik. Kalau sekarang disebut istilah kitab kuning. Kitab kuning ini populer istilahnya di Jawa, lalu kemudian menyebar ke seluruh Nusantara. Kitab kuning karena memang kertasnya itu dibuat dari ubi sehingga warnanya kuning. Dan ketika beberapa santri kuliah ke Kairo, buku itu dicetak oleh Darul Fikri Beirut, kertasnya putih. Sampai di sana dia cari mana kitab kuning. Kitab kuning itu adalah kutub at-turas. Jadi kita sebut istilah turas atau kitab kuning yang digunakan di pondok-pondok Perti, karya ulama klasik dan ulama Perti. Kita tahu bahwa Inyak Candong, Inyak Jaho itu semua punya kitab-kitab tulisan mereka. Ini mesti dibangkitkan kembali, membangkit batang tarandam, istilah Minangkabau. Kayu kalau dia mau tahan jadi besi direndam lama-lama, ini dibangkitkan lagi kembali. Kemudian yang kedua adalah pelatihan daurah kitab bersanad. Nah, ini salah satu ciri kita, sanad. Al-isnad minad din. Sanad itu bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum, tengok kamu ngambil agama kamu sanadnya dari siapa. Dulu orang bisa berkata, haddatsana Qutaibah bin Sa'idin, akhbarana Malik an Abi Zinadi anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW. Sekarang orang tak bersanad lagi. Haddatsana Google wa akhbarani YouTube. AI, Google, YouTube lebih kuat ingatannya dari kita, lebih tahu segalanya, tapi dia tidak bisa membedakan antara Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah. Tak tahu dia membedakan. Yang bisa membedakan itu hanya orang yang alim, faqih, sesuai doa Nabi, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu fahmal musallim. Jadi dibuat daurah kitab, dibuat pembacaannya bersanad. Guru-guru kita yang bersanad langsung. Ketua Perti ini murid langsung dari Syekh Sulaiman Ar-Rasyuli. Kemudian Buya Alaidin, Buya Busro, orang-orang yang paham dan bersanad. Mumpung mereka masih ada di tengah kita, kita buatkan daurah, kita ambil sanad kitabnya, khusus pembacaan kitab. Maka kami pun beberapa tahun ini sengaja mendatangkan para masyayikh, di antaranya Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Qumari. 2 tahun yang lalu hatam Sahih Bukhari, tahun kemarin Sahih Muslim. Ini nanti tahun depan antara Muwatta' Malik atau Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah. Supaya apa? Supaya mengembalikan lagi sanad-sanad kitab-kitab. Kemudian yang ketiga, menciptakan metode baru. Jadi kenapa di antara orang malas mondok? Karena terlalu lama. Alhamdulillah sekarang ada metode-metode baru. Ada namanya metode manhaji, ada namanya metode al-miftah, ada namanya metode al-fahmu. Kita berharap Perti bangkit dan punya metode sendiri, insya Allah, berkat doa dan support dari buya-buya sekalian. Yang keempat, membuka program pelatihan singkat baca kitab. Tapi semua program-program ini tidak akan berjalan kalau tidak disupport oleh orang-orang yang punya kekuasaan. Alhamdulillah
Guruta Menteri Agama, Gubernur kita, semuanya support full untuk program-program PRT ini, sehingga kita melihat hari ini acara. Hari ini bangga kita mengupload foto-foto ini. Ambillah foto ini banyak-banyak. Soto bukan sembarang soto, soto dimakan di tengah laut. Foto bukan sembarang foto, habis dipoto langsung diupload. Terus next, revitalisasi pendidikan PRT istiqomah dan adaptif. 1. Inventarisir pondok, madrasah dan sekolah. Sangat hijau, agak hijau. Yang sangat hijau itu memang betul-betul pondok PRT. Yang hijau madrasah, pulang ke rumah. Yang agak hijau mungkin atuknya, ketua yayasannya, gurunya mendirikan sekolah SD, SMP, SMA berbau PRT, tapi tidak full. Mungkin 30%, yang ini 70%, yang ini 100%. Ini yang emas 24 karat, yang ini 22, yang ini 18, tapi tetaplah dia emas. Lalu kemudian yang kedua, evaluasi penerapannya dengan event musabaqah qiraatul kutub. Kita tidak tahu kualitas anak-anak kita ini kalau tidak wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Bersainglah mereka tentang pembacaan kitab ini. Berikutnya yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Darul Ifta Al-Misriyah, Majma' Al-Buhus, Kuliatul Imam Asy-Syafi'i yang spesialis di bidang mazhab Syafi'i. Alhamdulillah, hari ini datang para profesor, guru-guru besar dari Universitas Islam Sultan Salim Ali Brunei Darussalam, dari Malaysia. Maka seminar internasional ini dalam rangka menjalin kerjasama kita yang baik, karena kita tahu bahwa Asia Tenggara, Patani Thailand Selatan, Moro Filipina, Singapura, Indonesia, Malaysia itu bersatu dalam 3, akidah Asy'ari, fikih bermazhab, dan tasawuf itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat, aktif dalam mubahasah, bahasa yubahisu mubahasatan, mencari solusi terhadap permasalahan kontemporer, sehingga hasil-hasilnya itu yang dimasukkan kepada Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, sehingga karena di situ ada perwakilan dari NU, perwakilan Muhammadiyah, perwakilan dari Persis, perwakilan dari PRT, perwakilan dari Al-Matla'ul Anwar, perwakilan dari Al-Jam'iyatul Wasiyah, lalu disosialisasikan melalui jurnal. Jadi kita minta kepada anak-anak muda PRT supaya mengelola akun-akun medsos. Jadi ke depan ada akun medsos PRT, ada Instagram, ada Telegram, ada grup WhatsApp yang kesemuanya itu mengupload bagaimana biografi para ulama, bagaimana kemampuan para ulama dan lain sebagainya. Karena ini tidak bisa menerobos Gen Z, Gen Alpha, anak-anak ini kalau tidak pakai bilisani qaumihi dengan bahasa mereka. Next. Langkah sukses mereka di masa lalu itu apa? Kita tidak bisa sukses terbang. Kita mesti menapaki langkah mereka itu yang kita ikut. Pertama, mereka menuntut ilmu. Yang kedua, mereka mendirikan lembaga pendidikan. Yang ketiga, mereka mengajar. Yang keempat, mereka menjaga ketersambungan sanad. Yang kelima, mereka bersilaturahim. Ini alhamdulillah hari ini silaturahim terjalin, terjaga. Ini kalau tak dibuat seminar begini, tak jumpa kita dengan tokoh-tokoh. Hari ini nampak juga kita mana orang yang bekain baru, mana yang baru bekain. Berdakwah dengan semua sarana. Menjaga hati dengan zikir, bertariqah. Tujuan hidupnya ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Meninggalkan legasi. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Inyak candong, inyak jaho, ulama-ulama meninggalkan nama. Kira-kira nama apa yang mau kita tinggalkan? Jadi kalau tadi ketua mengatakan sudah lama saya melantik, baru inilah saya bergetar ketika melantik. Saya pun bisa juga menjawab, saya banyak organisasi saya ikut, baru inilah saya bergetar menengok tiang itu besar kali. Lanjut. Habis. Itulah yang dapat saya sampaikan pada khutbah. Saya khutbah nikah pernah, khutbah Idul Fitri pernah, khutbah Idul Adha pernah, khutbah yang belum pernah khutbah apa namanya ini? Khutbah iftitah. Ini khutbah iftitah ini bid'ah.
Tapi karena perti idza wafaqa sunnah, kalau bid'ah itu bersesuaian dengan sunnah, fa bid'atu huda, kata Imam Syafi'i. Memang dia bid'ah tapi bid'ah hasanah. Tapi kalau khalafas syariah, khalafas sunnah, bertentangan, fa bid'atu dhalal. Maka jadi kita tidak perlu takut dengan bid'ah, karena yang pelaku bid'ah itu Allah Ta'ala, badi'us samawati wal ardh, Allah maha bid'ah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik. Banyak waktu saya ambil, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Selamat datang, ahlan wa sahlan kepada Andre Guruta ke bumi Lancang Kuning. Andre Guruta tidak asing datang kemari, karena ini adalah kampung halaman Andre Guruta. Kenapa? Karena Bugis Makassar di Riau ini sudah tak bisa terhitung lagi berapa lama di sini. Sampai ada satu kota di Riau ini memang diambil dari bahasa Bugis. Perawang. Itu asalnya perawan. Yang ngomong gitu bukan saya, yang ngomong gitu ketua KKS, Persatuan Masyarakat Bugis Makassar yang ada di Riau, namanya Daeng Yusuf. Kalau tak percaya tanya sama Daeng Yusuf nanti. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kami sangat berbahagia, kami sangat. Beberapa hari sebelum ini di mana-mana di-share orang bahwa Menteri Agama akan hadir. Setelah mereka share, balik tanya ke saya pula yang cemas. Hadir apa tak hadir ini? Alhamdulillah hadir. Setelah kedatangan Guruta ini, tenanglah tidur kami, lelaplah makan kami. Tidur lelap, makan kenyang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.